Oke guys, welcome back to Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrencies. Dan sekarang kita masuk ke DCWT sesi kedua yang bisa dibilang cukup dadakan ya, karena biasanya di hari Minggu nggak ada. Tapi tadi Sato ngomong, waduh ini banyak banget pertanyaan ya, berurusan dengan TP, kan kita sudah bahas tadi pagi soal TP. Ya mungkin buat yang para newbies juga masih bingung TP seperti apa, nantilah kita bahas lebih detail. Dan selain dari itu yang cukup banyak lagi adalah urusan Cardano. Ya, urusan Cardano banyak yang nanya, bang kenapa Cardano ngepam gila-gilaan bang ya, dan memang gila sih. Kalau lu lihat Cardano itu dalam ya kasarnya 2 hari kurang itu ngepam sebesar 38%-an. Kalau dari 5 hari ke belakang itu dia ngepam basically 76%. Wow ya, gila sih ya. Bitcoin ke 79.000. Basically tadi weeknya sampai ke 79.700-an. Ini sudah sangat mendekati 80k ya. Wah gila ya, market luar biasa. Kalau momentumnya sudah dapat memang ya asik ya. Jadi memang ada masa-masa yang boring, masa-masa yang menyebalkan di kripto. Tapi sekalinya lu bisa bertahan. Dan bukan cuma bertahan, tapi kalau bisa akumulasi juga. Disitulah lu akan ekstra, senyumnya itu ekstra lebar ya. Oke, langsung aja kita bahas. Yang pertama ini adalah urusan Cardano. Alasannya adalah karena founder dari Cardano, dan banyak yang nggak tahu juga ya, founder dari Cardano si Charles Hoskinson ini dulunya adalah co-founder juga dari Ethereum. Dia baru saja meng-announce di Twitter ya, jam 5 subuh tadi ya. Dia menyatakan bahwa dia terpilih untuk menjadi crypto advisor di kepemimpinan Trump. Ya, sorry bukan kepemimpinan, tapi di masa jabatan Trump yang kali ini. Wow, I didn't see that coming at all ya. Nah, karena itu makanya market, ya bukan market ya spesifiknya, Cardano ngepam gila-gilaan. Dan kita bisa di sini ya, di 2025 rencananya itu si Hoskinson ini akan kerjasama dengan berbagai macam advisor lain juga yang dipilih oleh Trump untuk membuat regulasi yang lebih komprehensif untuk kripto dan mungkin akan lebih favorable juga untuk kripto. This is good ya. Jadi mengambil orang yang memang pelaku dari ya market itu sendiri ya. Nah, apakah dengan ini Cardano akan menjadi anak emas? I don't know ya. Tapi ya kalau berdasarkan teori orang dalam sih ya mungkin aja ya. Ya tapi udahlah, jangan berspekulasi kebanyakan. Karena kita nggak tahu nanti seperti apa. Yang penting sih sekarang dia ngepam dan ya kita akan update lagi secara TA-nya seperti apa. Karena jujur kemarin-kemarin tuh udah nggak ada yang nanya, udah nggak terlalu peduli orang-orang sama Cardano ya. Tapi karena ngepam beberapa hari ini gue juga happy nih. Wah Cardano tiba-tiba naik trade ya. Secara rasio di porto gue karena ngepam gila-gilaan. Oke, langsung aja kita masuk ke ini dulu. Sekarang pembahasan komen dulu baru nanti TA lagi ya. Untuk pembahasan komen ini pertama dari Muhammad Solihin ya. Bang, saya kuli proyek nggak ngerti apa itu DCA, BSB, BTCD, MA200. Saya cuma lihat judul video TCI tulisannya merah, sisanya saya sisain beli BTC dari 57k. Alhamdulillah sekarang saya bisa makan nugget nggak pakai nasi, berasa jadi sultan. Waduh, mantap, happy ya. Gue happy banget dengarnya. Tapi gini ya. Ini sebenarnya bagus ya, lu punya keinginan untuk invest, keinginan untuk apa namanya ya improve begitu. Nah kita akan coba, oh di bawahnya nih jawab nih ya. Wah mantap nih dari Sabirudin ya. Dia jelasin DCA, beli cicil di bawah, BSB. Wah ini mantap ya, gue suka banget ya. Jadi ini adalah satu interaksi yang gue sangat senang dari antara subscriber lama dengan subscriber baru nih ya. Bagus, keep it up ya. Nah jadi ya ini udah bagus ya, udah dijelasin ya overallnya ya. Mantap. Ya kalau gua sih sarannya satu aja bro, untuk bro Muhammad Solihin ya. Jangan cerita-cerita ke teman, ke keluarga, ke siapapun lu invest kripto, profit, janganlah ya. Mau profit nggak usah cerita gitu. Karena rata-rata orang yang nggak tahu dan nggak mau tahu urusan kripto akan dengan gampang mencap lu judi begitu ya. Jadi mending diem-diem aja, profit dinikmatin aja sendiri, mungkin sama keluarga boleh juga, tapi nggak usah cerita-cerita, nggak usah panjang lebar begitu ya. Itu saran buat gua lah ya, saran dari gua lah ya. Nah pelan-pelan untuk DCA, BSB dan lain-lain akan paham sendiri kok dengan lu ikutin terus DCWT ya.
Keep it up. Next, dari Anfils Riau. Emang BTC di dump. Kalau ada yang dump, gua akan langsung pump. Waduh. Oke. BTC itu ibarat sungai. Tak ada yang bisa menghentikan arusnya. Mimpilah BTC akan turun. Ini apa ya? Ini apa ya? Bear market. Mau lihat turun berapa bear market? Ini minus 77%. Gini bro, lu bukan dewa market begitu. Jadi janganlah bilang wah akan pasti begini pasti begitu ya. Karena nggak peduli nih lu mau bullish mau bearish, kalau lu punya sikap seperti ini akan dengan gampang lu digorok di market. Gue kasih tau aja. Ya ini semoga jadi wake up call begitu, karena berapa banyak orang yang punya sentimen seperti lu di April Maret ya. Banyak ya. Apa yang terjadi? Ya mereka kegorok di market. Karena apa? Tipe-tipe kalau seperti ini biasanya uang panas nih. Karena gue udah hafal biasanya begini-begini uang panas nih. Jadi Bro Anfils Riau ya coba ini wake up call ya. Tapi nggak tahu, tergantung. Kadang-kadang ada orang merasa cuma tersinggung aja. Tapi ya sekali lagi jangankan lu ya, jangankan lu. Larry Fink aja masih belum bisa mengontrol seluruh BTC market. Begitu. Larry Fink ya. Dia tuh yang basically yang punya BlackRock ya, which is itu the biggest investment firm di seluruh dunia lah begitu ya. Wow, dia aja masih belum bisa kontrol full BTC. Bisa lah sedikit dia pengaruhin tapi nggak bisa dikontrol full. Nah, jadi ya cobalah benerin mindset. Kalau nggak bener ya, kalau lu nggak bahkan kalau lu nggak sadar lu salah juga ya, ujung-ujungnya percaya atau nggak kegorok market ya. Oke. Next dari Wilemus ya. Bang Toshi, kira-kira saya hold BTC selama 2 tahun aman tidak? Nah, ini ada jawaban dari Mr. History. Kalau 2 tahun ke depan, di tahun kedua udah bearish karena statistik abis bullish 1 tahun, bearish di tahun berikutnya. Sebenarnya nggak setahun bearish, setahun bullish ya. Sebenarnya nggak ya. Tapi di 2025 itu sebenarnya in theory ya, kalau ngikutin teori 28 November, itu adalah tahun all time high. Nah kalau lu 2 tahun holdnya berarti kan 2026. Itu kemungkinan lu udah ada turun sedikit. Tapi sebenarnya gini loh, kalau lu berpikir lebih panjang lagi sih nggak masalah gitu, DCA murni. Tapi kalau spesifik 2 tahun ya ada resiko itu, teori 28 November. Gue bukan bilang pasti akan terjadi lagi ya. Karena apapun itu statistik at some point bisa break begitu. Tetapi kalau spesifik 2 tahun ya ada resiko itu. Kalau kena teori 28 November di all time high ya berarti akan kena bear market lu sedikit begitu. Jadi ya bisa di-adjust lagi lah. Ya sebenarnya ikutin DCWT aja sih. Nanti kita akan bahas kok teori 28 November kalau udah dekat-dekat waktunya ya. Oke. Next dari Imam, M-nya banyak ya. Gua TP Bang, alhamdulillah dapat Avanza bekas untuk keluarga sama Selis. Habis ini nabung lagi tipis-tipis. Wow, congrats ya. Jadi ingat guys, TP itu ya sangat personal begitu ya. TP di mana, mau misalkan lo mungkin mau secara TA atau secara target. Kan gue udah pernah bahas untuk orang yang DCI murni. Misalkan gue ada target mau beli mobil Bang, atau target mau nyicil rumah atau apapun itulah ya. Udah kena ya udah tutup posisi. Mau dia naik lagi biarin, target gue udah kena. Jadi sekali lagi TP itu sangat personal, tapi gue pribadi akan kasih tahu gue kapan TP. Jadi ya lu mau ikut boleh, mau pakai cara lu sendiri boleh ya. Next ya, sebelumnya sekali lagi congrats. Next kita lihat lagi oleh siapa nih? Gagal naik haji. Aduh, semoga alhamdulillah kok profit 1M. Udah berarti bisa naik haji harusnya ya. Wow, gila ya, 1M. Luar biasa. Mantap. Happy banget ya. Semoga bisa berlipat lagi, bisa beberapa M lagi, jadi nggak gagal lagi naik haji ya. Jadi bahkan naik hajinya bukan cuma sendirian, bisa bawa sekeluarga kalau bisa ya. Harusnya 1M bisa sih ya. Ayo naik haji sana ya. Oke. Next dari Budi Sucita. Bang Toshi, pantulan BSB itu apa ya? Maklum saya newbie. Terima kasih atas ilmu-ilmunya. Jadi pantulan BSB itu adalah saat Bitcoin di weekly time frame berhasil dia berhasil mantul tuh gimana ya? Jadi gini, dia berhasil kena ke BSB ya. BSB ini nih yang warna kuning ya. Pita yang warna kuning ini.
dia kena dan weekly close bullish. Itu namanya mantul. Begitu ini terjadi kayak contoh di sini ini mantul, lalu mantul lagi tuh kayak di sini mantul ya. Nah, biasanya kalau terjadi pantulan akan membuat higher high bahkan new all time high seperti di sini new all time high, di sini juga new all time high dan seterusnya ya. Bisa lu tarik terus ke belakang lah intinya ya. Next dari BTC is King. Kotoshi, makasih banyak jadi udah bisa nikmatin profit berkat tim TCI yang rela beri edukasi gratis. Salut sama kalian semua. Thank you. Ya, thank you for the nice comment. Next dari Rian Maulana. Bang maaf gua newbie. Tapi kenapa ya Bang BTC USD sama BTC Dominance kok beda ya? BTCD turun terus. Iya, karena memang itu bukan hal yang sama ya. BTC USD itu ya per Bitcoin dengan US dollars. Sementara Bitcoin Dominance itu adalah melihat berapa besar dominasi dari BTC. Kayak contoh, sekarang di angka 58,9. Artinya 58,9% keseluruhan market cap kripto adalah BTC. Begitu, kalau 60 ya 60 dan seterusnya. Begitu, jadi memang beda ya. Oke, next. The Cortex. Lah, ngapain TPBTC? Ini baru awal bulan. Seperti pesta baru mulai tiup lilin, sudah pulang. Aneh. Ya gini bro, dengan mentalitas seperti lu juga banyak dulu yang sangkut di sini. Ya, di April Maret sangkut, begitu. Kalau mungkin ngomong seperti itu juga banyak yang dulu nyangkut di sini. Ya. Nah, jadi gini, kalau gua pribadi sih nggak akan memaksakan orang suruh TP sesuai SOP gua. Karena setiap orang punya SOP masing-masing. Ya. Tapi kalau lu nggak punya plan TP, ya ujung-ujungnya akan jadi orang yang sangkut lagi begitu. Karena gini loh ya, terlalu banyak orang yang gini, yang overconfident bilang wah market masih baru begini begitu. Ya biasanya harga rata-ratanya nggak akan terlalu di bawah gitu. Jadi ya gini deh, saran gua sih ya tetap punya SOP TP. Kalau gua sudah keluar SOP TP-nya ya, dan sebenarnya belum sih ya, TP-nya nanti besok jam 7 pagi di atas Bollinger Band nggak? Kalau di atas dari upper band ya, nah di atas upper band ya TP gitu, TP 20%. Tapi kalau lu nggak mau TP ya terserah begitu ya. Dan apa namanya, saat gue bilang TP itu bukan berarti akan ngedam, enggak ya. TP itu karena SOP udah keluar ya udah, dan buat gua sih ya oke aja, dan gue very profitable begitu. Jadi ya gue balikin lagi ke lu sendiri ya. Aneh itu relatif gitu. Kalau menurut gue juga lu nggak TP juga aneh begitu. Jadi ya terserah lu aja sih sebenarnya ya. Tapi jangan nanti kalau sampai sangkut, aduh bang gimana ya bang, sangkut bang. Itu udah terlalu sering terjadi. Udah banyak juga dulu orang komen mirip-mirip kayak begini juga begitu. Ya kalau misalkan lanjut naik ya pasti dia mungkin ngebacotnya nambah begitu. Tapi kalau kayak gini ya, kita udah bahas, ayo hati-hati, TP udah keluar SOP-nya. Wah, gue dibacotin. Mirip-mirip kayak gini lah. Aneh lu TP, ngapain TP? Wah, ini bakal 100 ribu. Apa yang terjadi? Koreksi. Orang yang sama yang bilang aneh lu TP ngapain, gila. Ujung-ujungnya apa? Aduh bang, gimana ya bang? Sangkut bang. Ya jadi, ya terserah lu. Ya lu mau TP enggak, bukan urusan gua. Lu mau profit enggak profit juga, gua nggak peduli jujurnya. Ya. Oke. Next dari Teloga, luar biasa tim TCI, mantap ya, you're welcome. Next dari Tes IQ Channel, mau tanya bang, apakah ETH bisa tembus all time high baru? Pernah lihat di VT apa ya? Video YouTube mungkin ya, nggak tahu lah. Orang katanya sebelum altcoin season dimulai Ethereum bakal naik gila-gilaan karena ETH adalah ibu dari segala koin, altcoins mungkin ya. Kalau dari semua koin sih ya BTC. Kalau lihat cycle bull run sebelumnya, apakah benar begitu bang? Mohon pencerahannya bang Toshi atau teman-teman lain yang menjelaskan yang sudah lama di dunia kripto. Saya newbie dan ini adalah cycle pertama saya di kripto. Terima kasih TCI dan tim, salam tabur tuai. Jadi gini, teorinya sih benar ya, teorinya benar. Biasanya ya di dalam masa-masa QT di mana liquidity masih belum terlalu banyak, di situ BTC akan berkuasa ya, dibuktikan dengan dominance. Dominance BTC kan ya lu bisa lihat sendiri. Selama 2 tahun terakhir ya terbang gitu ya. Nah, udah gitu teorinya adalah pelan-pelan akan turun ke Ethereum saat liquidity bertambah ya. Dari Ethereum akan turun ke altcoins. Nah, itu ada ininya lagi lah, ada stratanya lagi, mulai dari large cap ke mid cap dan seterusnya. Itu teori yang bisa dibilang
tepat sih dari awal gua mulai masuk di kripto sampai ke sampai ke sekarang mungkin gini, kalau sampai cycle kemarin sih iya ya. Tapi cycle kali ini tuh sedikit sedikit berbeda ya. Kayak contoh kemarin tiba-tiba ada meme coin season dulu gila-gilaan, altcoinsnya malah sedikit kehilangan momentum dan seterusnya. Jadi in theory bener, nggak salah sih. Memang di cycle-cycle sebelum seperti itu. Tapi di cycle kali ini lebih random menurut gua, gitu ya. Oke, next dari Dedi Wijaya. Motivasinya masuk dan realistis. Cuan banyak, lebih baik investasi properti. Lambo kalau udah lebih dari yang lain. Mantap edukasinya. Semoga sehat selalu untuk TCI ya bang. Untuk TCI-nya. Yang sedang invest dan trading semoga cuan semua. Mantap ya. Ini konteksnya gini ya. Gue bilang kalau udah TP misalkan udah profit di kripto. Jangan langsung dipakai beli Lambo. Jangan dipakai beli liability lah, dipakai beli aset lagi. Lu beli properti, propertinya mungkin lu bisa tinggalin, bisa lu pakai juga buat sewa dan seterusnya. Begitu. Jadi jangan dulu beli liability, gitu ya. Oke, itu kurang lebih untuk komennya. Next kita langsung masuk aja ke BTC. Untuk TP, sekali lagi gue bilang ya, kita masih tunggu sampai weekly close. Weekly close itu ya masih ada waktu 15 jam lagi, begitu. Nah, kalau sampai weekly close-nya itu di atas dari 74.699, maka SOP gua keluar sinyal TP. Begitu ya. Sekali lagi, TP ini bukan berarti setelah itu BTC ngedump. No ya. Kita udah pernah bahas. Kita dapat TP itu beberapa kali. Di sini TP, langsung ngedump? Nggak juga ya. Apakah ini adalah resep pasti udah gitu koreksi? Enggak ya. Tapi SOP-nya seperti itu ya. Dan gue nggak akan mau break SOP gue gitu. Jadi ya kalau lu nggak mau TP ya nggak apa-apa sebenarnya ke lu masing-masing. Tapi kalau gue seperti ini. Nah tapi urusan TP kan itu subjektif, terserah setiap orang berbeda-beda. Nah tapi kalau ngomongin soal attitude ya, attitude berpikir bahwa wah ini tuh awal bull market, nggak ada koreksi-koreksi, up only. Ya jangan lupa ya, April Maret juga sama kok ya, mentalitasnya sama. Wah gila lu, sama persis kayak sekarang. Wah TP gila lu, BTC bakal 100.000 udah pasti nih. Wah lu gimana sih bikin orang rugi bla 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 bla. Sekarang orang yang beberapa kali gue lihat ya, orang yang maki-maki gue di masa-masa gue TP nanya, aduh bang gimana ya bang, ini kira-kira bisa sampai mana ya BTC? Ya gue jawab, ya enggak tahu, katanya mau 100.000 begitu. Jadi ya kalau gua SOP udah keluar, nggak usah dipertanyakan begini begitu. Gua udah bikin SOP, ya gue turutin, begitu. Ya, oke. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Ya kalau untuk charting mungkin kita akan sedikit Cardano lah ya charting. Tapi sebelum kita masuk ke sana chartingnya, kita akan dengar dulu pesan-pesan dari sponsor kita pada hari ini. Oke, today's video is brought to you by Bybit. Dimana di Bybit ini kita bisa melakukan berbagai macam hal ya, mulai dari yang newbie sampai yang sudah advance. Buat mungkin lo merasa bahwa aduh bang, gue masih nggak ngerti nih TA, gue masih nggak ngerti charting dan seterusnya, tapi pengen akumulasi, pengen DCA murni, bisa lo tinggal masuk ke sini one click buy, dimana lo bisa pilih lo mau pakai apa ya fiatnya, lo tinggal pilih juga asetnya apa ya. Misalkan lo pengen akumulasi BTC, misalkan setiap hari Senin jam 7 pagi, misalkan gue pengen akumulasi BTC sebesar 100.000 rupiah misalkan ya, lu bisa langsung lakukan di sini. Bisa peer to peer, bisa Dana, Bank BRI dan lain-lain. Ini gila ya, bisa pakai BCA Mobile dan seterusnya. Jadi Bybit ini memang cocok banget buat orang-orang yang tinggal di Indo ya, bisa langsung pakai bank-bank yang memang sudah biasa kita pakai di Indo ya. Nah, buat yang intermediate sampai advance juga di sini ada spot, nah, dan juga ada leverage tokens, dan tentu juga ada derivatives trading, di mana kita bisa menggunakan kontrak yang USDT maupun USDC. Jadi di sini lo bisa pakai USDC ya, karena nggak semua exchanger bisa menerima untuk futuresnya pakai USDC ya. Dan tentu juga lo bisa earning bunga juga dari kripto lo dan lain-lain. Dan tentu juga di sini kita bisa melakukan copy trade ya, di mana copy trade dari Bybit ini sudah cukup terkenal ya, dan kita bisa mendapatkan keuntungan juga. First copy trade kita bisa ada protection 100 USDT loss coverage ya, dan seterusnya ya. Jadi buat lo yang tertarik bisa silakan pakai.
klik di link referral kita di bawah. Oke, dan kita masuk ke Cardano ya, dan ini mungkin satu-satunya kita charting juga sih ya. Untuk Cardano ya gue sih mungkin ingetin satu aja, hati-hati jangan sampai lu hajar waktu di resisten ya. Jadi kalau gue pribadi akan tunggu sampai terjadi corrective movement, kita lihat dulu dia yang jadi supportnya apa nih ya, dan berhentinya di mana dulu, karena ini lagi-lagi belum beres ya. Harus kita tunggu sampai daily close besok jam 7 pagi. Nah, jadi untuk sekarang posisi futures ya otomatis belum ada setup ya. Untuk posisi spot kita tunggu dia daily close di mana. At least for now dengan daily close kemarin berarti ada di angka 0,493, 0,465 dan di 0,44. Ya, itu untuk posisi spot di Cardano. Nah, untuk overallnya lagi ya, gue ingatkan sekali lagi, please jangan dipaksain waktu lagi nge-pump. Jangan chasing pumps. Saat chasing pumps, di situ kita punya resiko besar untuk beli di pucuk. Begitu ya. Nah, untuk Cardano ya mungkin kalau kita ngomongin soal TP, ya gue nggak tahu nih. Ada yang banyak gak akumulasi di sini ya. Buat lu yang banyak akumulasi di sini, harga rata-rata lu di bawah dari sekarang ya monggo silakan bisa pertimbangkan untuk TP. Tapi sekali lagi untuk Cardano ini mungkin kasusnya rada spesial ya. Kenapa? Karena ya banyak yang sangkutnya lebih tinggi daripada harga sekarang. Kalau lebih tinggi ya berarti ya nggak bisa TP ya. Tapi buat lo yang akumulasi di bawah sini ya dan harga rata-rata Cardano-nya di bawah dari harga running sekarang, boleh pertimbangkan TP besok ya. Kalau sampai jam 7 pagi besok daily close-nya di bawah dari bukan di bawah tapi di atas dari 0,489 ya. Itu kurang lebih untuk Cardano. Dan sebelum kita tutup DCWT sesi kedua yang dadakan ini ya, gue akan ingatkan sekali lagi ya, akan banyak orang-orang yang wah pasti begini pasti begitu, apalagi setelah market sudah begini ya, sudah mulai naik ya. Nah, jadi ya gue tetap ingatkan 3 golden rules ya, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang begitu ya. 3 aturan ini menurut gue bisa menyelamatkan kita dari banyak nabi-nabi palsu, Tuhan-Tuhan palsu di market begitu, yang bilang tahu besok mau kemana begitu. Ini akan semakin parah, percaya sama gue. Semakin besar liquidity-nya akan semakin banyak orang-orang yang tebak-tebakan, orang-orang yang merasa paling benar di market, udah tahu percis mau gimana market gitu ya. Itu akan makin banyak. Ya seperti yang gue bilang sebelum-sebelumnya, ya kita harus jadi filter. Kita harus jadi filter, jangan sampai kita mau ya kesannya minum air kotor seperti itu gitu ya. Sama seperti dulu di sini. Berapa banyak orang yang teriak-teriak gitu. BTC pasti 100.000 ya. Wah, apanya bearish, apanya koreksi, nggak ada, up only, up only, up only. Hati-hati. Ya, hati-hati. Karena nggak perlu turun banyak buat orang ke liquid. Serius, nggak perlu turun banyak karena rata-rata orang yang berpikir up only atau down only itu sangat over leverage. Begitu. Jadi ya makanya kenapa 3 golden rules itu udah paling dasar yang orang harus punya dulu. Ya, sekali lagi, jangan pakai uang panas, jangan over leverage, berpikirlah jangka panjang. Oke guys, jadi itu adalah akhir dari segmen DCWT kita pada hari ini. Dan jangan lupa bagi kalian yang merasakan manfaat dari segmen ini, jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian. Dan apabila lu pengen mensupport channel kita, ya TCI, jangan lupa untuk menggunakan link referral kita di bawah. Nggak wajib ya, tetapi apabila lu menggunakan link referral kita di bawah, ada macam-macam ya, dari Bybit, Huobi, Maxi, toko kripto, dan banyak lagi ya. Ya, walaupun nggak wajib, tapi kalau menggunakan link referral kita, lu secara langsung membantu perkembangan dari TCI. Dan satu lagi, jangan lupa juga untuk join Telegram group kita, di mana kita bisa ngobrol-ngobrol santai mengenai dunia cryptocurrency secara 2 arah. So, jangan lupa untuk like, subscribe, click the bell icon, and see you on the next video.